tersebut itu dapat memetakan konsep-konsep yang telah ditemukan, bisa dalam bentuk peta konsep maupun peta pemikiran. Jadi memang ini dirancang agar siswa itu di dalam proses informasi di benaknya itu memiliki sesuatu yang memang terulang, ya. Karena dengan pengulangan itu kita meyakini apa atau pemahaman yang mereka dapat itu bisa lebih lama, gitu ya, bisa menjadi suatu retensi. Dari mana ini? Baik. Next, Pak Adnan. Surat apa ya? Next, Pak Adnan. Nah, ini kalau kita memberikan penjelasan secara visual. Jadi terakhir hari ini siklus model pembelajaran kearifan lokal ini diarahkan seperti ini penjelasannya, siklus modelnya. Jadi tetap ada penilaian, ya. Jadi di sini di dalam pembelajaran itu ada yang kita lihat, ada aktivitas guru dan ada aktivitas siswa yang kita lihat di dalam setiap tahapan-tahapannya tadi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya juga di dalam pelaksanaan ini kita lihat juga sikap dan psikomotor yang dilakukan ketika proses pembelajaran oleh siswa. Jadi guru memang sebagai fasilitator. Oke. Nah, selanjutnya Pak Hasan. Oke. Nah, ini adalah dampak positif yang dikembangkan untuk dalam penerapan model pembelajaran ini. Ya. Jadi ketika orientasi, ini karakteristik atau ciri dari tahap ini mengetahui permasalahan yang diajukan dan membuat rumusan masalah. Nah, di sini guru mengarahkan kepada siswa untuk melakukan ini. Apa yang ingin dilihat dari tahapan ini, yaitu membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kerja ilmiah dari siswa. Kemudian pada tahapan membaca, ini pengorganisasian topik-topik utama dan subtopik secara umum. Jadi si siswa ini dengan dia membaca, dia akan memahami topik-topik utama dan subtopik secara umum. Ya. Nah, untuk dampak positif yang diharapkan pada siswa, ini memahami konsep dan poin-poin utama mana yang dia kembangkan dulu. Jadi dia dapatkan poin-poin utama itu ketika tahapan membaca. Kemudian tahapan berikutnya ini tatakonan atau pengajuan pertanyaan kepada diri sendiri, ini siswanya, dan kepada kelompok. Jadi di dalam LKS yang kita rancang itu tidak hanya kalau tadi kan di orientasi mereka sudah membuat rumusan masalah. Nah, di tatakonan di sini kita pun menyediakan untuk mereka itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kita buat di takon ini kita buat memang itu sesuai dengan indikator pembelajarannya, ya. Kemudian dampak positif dari tahapan tatakonan ini memperluas keingintahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, gimana kita mengarahkan cara siswa membuat soalnya, mulai dari pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan lain sebagainya, ya. Dan memang ketika di awal kita uji coba kemarin ya di SMA 7 dan SMA 8 Banjarmasin, itu kita melihat dari awal mereka memang tidak mengetahui gitu. Oh, ini bagaimana? Akhirnya mereka membuat pertanyaan sangat sederhana, hanya apa gitu ya. Nah, ternyata setelah pertemuan selanjutnya mereka memang memahami. Setelah ada arahan dari kita, itu membuat soalnya harus begini, dan mereka langsung pada pertemuan berikutnya mereka akan bisa dengan sendirinya. Kemudian pada tahap penyelidikan. Nah, pada tahap penyelidikan ini ciri dari tahap ini adalah pengklasifikasian konsep tadi, ya, konsep hasil bacaan tadi. Lalu juga cirinya adalah melakukan pemrosesan informasi. Jadi memang di awal tadi ada membaca, di penyelidikan ini dia membaca lagi, dan ini terjadi pemrosesan informasi. Ya. Nah, penyelidikan ini juga menemukan jawaban atas permasalahan masalah yang diajukan tadi, dan penyelidikan ini juga menemukan baik itu ketika langsung dia menemukannya atau ketika dia turun ke lapangan, ya, dia turun
siswa turun ke lapangan menemui masyarakat secara langsung. Jadi ketika kita mengajukan permasalahan misalnya dalam pembuatan sasirangan. Nah, jadi siswa itu di dalam proyeknya dia akan mengunjungi rumah-rumah yang melakukan atau membuat kayu sasirangan tersebut. Jadi dia akan menemukan sendiri. Jadi ketika dia akan menanyakan sendiri dengan pengrajinnya, kenapa pakai kunyit, kenapa pakai kulit ulin dan lain sebagainya. Jadi dia akan menemukan sendiri konsep itu. Kemudian pada tahap refleksi ini cirinya yang diharapkan itu mengidentifikasi berbagai jenis hubungan, jadi antar konsep dengan proses pengkodian tadi. Jadi di sini memang siswa diarahkan nantinya membuat yang hasil akhirnya itu adalah sebuah peta konsep atau peta pemikiran. Kemudian memahami jawaban atas pertanyaan tadi, karena refleksi juga merupakan perenungan, melihat kembali, oh ini benar nggak jawabannya ini. Ya, kalau dari pertanyaan ini benar dan tidak jawabannya ini, sehingga akan membuat informasi itu semakin bermakna karena menghubungkan antara yang umum ke yang khusus. Kemudian lagi ketika dia penyelidikan, dia menemukan orang-orang membuat kerajinan dan lain sebagainya, itu akan membangun karakter peduli kepada kearifan lokal Kalimantan Selatan. Selanjutnya di tahap paninjauan. Nah, di tahap paninjauan ini itu mencek ulang, ya, mencek ulang dan membuat ringkasan dalam diskusi kelompok. Jadi mereka membuat ringkasan diskusi kelompok dan dari dia sudah menentukan orientasi dan nanti sampai bagian terakhir mereka memang memiliki sebuah proyek nanti, ya. Nah, jadi di dalam paninjauan ini mereka harus hati-hati benar-benar mencek ulang dan membuat ringkasan dan memeriksa keakuratan belajar mereka, ya, dan melakukan penemuan pemecahan masalah dan mengembangkan sikap peduli tadi. Ya, jadi di dalam tulisan-tulisan mereka atau di dalam presentasi mereka, kita mengharapkan mereka itu bagian akhirnya menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap peduli. Kemudian pangkaran atau di sini kita menyebutnya peta konsep, ya. Jadi di awal tadi sudah menemukan konsep poin-poin utama, kemudian menghubungkan. Nah, di sini kita mengharapkan di dalam pangkaran ini menghasilkan sebuah proyek dan proyeknya itu terlihat pemahaman mereka terhadap kearifan lokal Kalimantan Selatan. Bahkan kita mengharapkan dari kerjaan mereka itu mereka memberikan setiap tahap pekerjaan itu mereka menunjukkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal yang diangkatnya. Nah, bagian akhir nanti akan saya berikan contohnya nilai-nilai apa saja sebetulnya yang ada di kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk beberapa materi-materi biologi baik di SMP maupun di SMP. Nah, dampak positifnya dari penyelidikan sampai dengan pengkaran itu memahami lebih dalamnya, tentunya seperti itu ya Bapak Ibu ya, tentang bahan bacaannya. Karena tadi beberapa kali pengulangan membaca, ya, kita mengharapkan adanya pengkodean dari sistem informasi mereka masing-masing. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengorganisasi. Jadi sudah menemukan dari konsep umum ke konsep. Kemudian meningkatkan pemikiran reflektif karena tadi ada apa yang telah mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya membimbing pengembangan keyakinan dan mengambil keputusan tentunya, karena dalam membuat peta konsep kan seperti itu, ya, ada kata penghubung yang harus menjadi penghubung antara konsep satu dengan konsep yang lain, itu harus tepat kata-kata penghubung tersebut. Kemudian mengembangkan kesadaran metakognitifnya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Ya, karena ini rancangan dari awal sampai terakhir itu luarannya adalah sebuah produk. Kemudian mempertahankan retensi tentunya, karena tadi informasi yang disimpan di long term memory
dan dapat dipanggil kembali jika diperlukan ini ketika nanti mereka ada sesi presentasi. Kemudian yang lain, hal positif yang lain tentunya adalah kembali membangun sikap peduli, demokratis, kompetitif, toleransi, kerja keras, kreatif, dan kooperatif. Dan terakhir dari ini karakteristik yang diinginkan dari pengkaran yaitu membangun ya Bapak Ibu ya, membangun untuk siswa sendiri dampak positif yang dikembangkannya, yaitu membangun cara berpikir ilmiah dengan memberdayakan keterampilan berpikir tingkat tingginya melalui tadi membuat peta konsep dan atau peta pemikiran. Next. Bu Ramdia mohon izin waktunya 3 menit lagi Bu. Oke. Silakan Pak. Silakan next. Next Pak. Nah, ini juga bagian terakhirnya di slide ini. Jadi penerapan model pembelajaran kearifan lokal ini dapat dikatakan menanamkan pembiasaan sikap dan karakter baik dalam kehidupan siswa, baik itu di dalam kehidupan antar siswanya, di lingkungannya, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita produk dari salah satu produk dari penelitian kita itu adalah media flash. Jadi kami membuatkan media flash dan ini terus kami kembangkan. Di dalam media flash ini kami sebut judulnya adalah Peta Potensi Kearifan Lokal Kalimantan Selatan. Jadi Bapak Ibu kalau membuka ini di web kami bisa dilihat itu di web kami SPKIP PGRI Banjarmasin itu akan ada peta ini. Jadi kami menggambarkan ada Pulau Kalimantan Selatan, kemudian ada titik-titik di mana kearifan lokal atau kearifan lokal masyarakat itu juga kita gambarkan di situ. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik salah satu tanda di situ, maka akan keluar banyak hal terkait dengan kearifan lokal. Misalnya ketika buka di hulu Sungai Utara, itu ada apa saja ya, hulu Sungai Tengah ada apa saja. Jadi kelihatan semuanya di situ dan ini akan terus kami kembangkan karena kami pun masih dalam penggalian. Jadi kalau kami dapatkan masukan lagi sehingga suatu saat akan kelihatan peta kearifan lokal Kalimantan Selatan. Lanjut Pak. Lanjut Pak Asnan. Oke. Nah, ini kalau sudah diklik nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini ketika diklik di Amuntai, Kabupaten Amuntai, ini ada tentang kerbau rawa. Ya, jadi di sini di dalam belajar siswa juga diberikan alamat web ini. Jadi kalau itu tadi yang saya jelaskan di depan, kalau siswa itu jauh dengan kondisi ini. Ya, misalnya siswanya ada siswa yang di Kota Baru, jadi bisa kita berikan web ini. Jadi di sini di web ini menjelaskan tentang baik itu ekosistemnya, kalau pada tumbuhan itu menjelaskan anatominya dan morfologi tumbuhannya. Jadi akan terlihat di sini apa yang mau digali dalam materi-materi itu sudah ada disajikan di media flash ini. Lanjut Pak. Lanjut next ya. Nah ini beberapa penelitian pengembangan booklet ya. Jadi ini beberapa mahasiswa kita sudah banyak sekali mengembangkan booklet yang berbasis kearifan lokal, mulai dari pembuatan bakul purun, anyaman nyiur dari bambu, kemudian lagi kerajinan tangan dari eceng gondok, terus lagi luka itu yang juga dari bambu untuk menangkap ikan bagi masyarakat. Kemudian lagi pembuatan kapur sirih ya, ini pembuatan kapur sirih ini yang ada di Batola Bapak Ibu. Kemudian pemampatan tanaman rotan juga ada di hulu sungai. Selanjutnya pemeliharaan kerbau rawa. Nah, jadi pada slide berikutnya Pak Hasan itu masih ada
ini sudah dikembangkan dan diuji validitas dan kepraktisannya. Ya, jadi ada pemanfaatan tanaman beban juga, kemudian pemanfaatan bambu juga. Jadi bambu itu untuk pemeliharaan burung walet. Ya, jadi tidak perlu bangunan seperti beton begitu, tapi dengan bambu saja dan pakai kalsibut itu ternyata sudah bisa membangun rumah walet. Ya. Nah, lalu pembuatan gula aren dan kolang-kaling ini dari tanaman nol, ternyata tanaman nol itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah, terus ini sistem perladangan oleh masyarakat di Dayakolot Sado. Ini sistem perladangan yang berpindah-pindah oleh masyarakat setempat. Terus lagi pembuatan jukung ulin. Nah, ini pembuatan jukung ulin yang mana kayu ulinnya sendiri sudah hampir punah ya Bapak Ibu. Jadi masyarakat pun ingin mempertahankannya yaitu dengan pembuatan jukung ulin. Walaupun sudah sangat jarang mendapatkan kayu ulinnya, tapi masyarakat itu tetap masih membuat jukung ulinnya. Dan bahkan dari mereka itu saking pengennya membuat jukung ulin, dari rumahnya aja yang terbuat dari ulin, kemudian karena sudah ada rumah baru, jadi diambil kayu ulinnya dibikin buat jukung lagi. Ya, ini yang terakhir yang saya uji di tahun 2020 ini Novia Hidayanti, itu dia membuat pembuatan kopiah jangang. Nah, kopiah jangang ini sebetulnya bahannya dari akar paku-pakuan Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak Asnan. Ayo Pak. Next. Oke. Nah, ini buklet yang sudah kita hasilkan bersama mahasiswa ini dalam pengembangan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Jadi di buklet ini sudah bisa digunakan oleh guru sebagai sumber belajarnya jika siswanya jauh dari permasalahan yang ada di angkat tadi, ya permasalahan di angkat itu jauh dari lingkungannya. Jadi kita bisa fasilitasi dengan buklet-buklet yang ada di sini. Ya. Nah, di bagian kanan itu yang ada gambar bekantan dan Mangifera delmiana, ya, buah kasturi, itu adalah LKS yang kami kembangkan. Kemudian di bagiannya tengahnya itu perangkat pembelajaran di tingkat SMA yang sudah kami buat disesuaikan dengan materi-materi biologi yang bisa kita angkat untuk kearifan lokal Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir itu adalah buku, ya, buku tentang kearifan lokal Kalimantan Selatan. Nah, ini yang saya ceritakan di sini ini sudah tercantum di buku ini. Oke, next Pak. Waktunya habis Bu. Sedikit lagi. Oke, nah jadi di tahun 2019 karena tadi kan cerita 3 tahun ya Pak. Jadi di tahun 2019 kami sudah publish semua kegiatan ini. Di tahun 2020 karena keadaan pandemi kita juga mengembangkan model ini di tingkat SMP. Ya, jadi sudah dinyatakan bahwa perangkat-perangkat yang kami buat itu valid oleh para ahli karena tidak bisa langsung turun ke lapangan untuk menguji kepraktisannya. Jadi pola dan rancangan penelitian ini insya Allah dapat menjadi acuan guru atau peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa. Silahkan. Hal tersebut direkomendasikan mengingat banyaknya lagi potensi alam dan kearifan lokal di Kalimantan Selatan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, selesai Pak Asnan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali yang saya dapatkan pada hari ini. Pemateri pertama tadi luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah akan terus kami kembangkan apa yang sudah kami dapatkan. Terima kasih Bu Rahayu. Saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya pemaparan dari Ibu Dr. Siti Ramdiah melihat biologi, pembelajaran biologi dari sudut pandang yang berbeda seperti halnya Prof. Rahayu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Siti Ramdiah. Selanjutnya pemaparan yang ketiga adalah
dari Profesor Insinyur Zainal Arifin Hasibuan, MLS PhD. Jadi beliau ini adalah Guru Besar Faculty of Computer Science di UI Universitas Indonesia. Jadi beliau Profesor bidang ilmu komputer sejak Desember 2011. Jadi riwayat pendidikan beliau S1 di IPB, S2, S3-nya di Indiana University. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer atau Aptikon. Jadi Aptikom Pusat ya, dari 2018 sampai 2022. Baik, kepada Prof. Zainal atau Prof. Ucok, langsung saja kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya izin untuk share screen ya. Silakan Pak. Oke. Oke, bisa lihat Pak Moderator materi saya? Alhamdulillah, bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan STKIP PGRI Banjarmasin, yang terhormat Ibu Rahayu, luar biasa materinya Bu. Ya, saya menyesal karena kenapa waktu saya tidak menjadi ketua PSNP mengundang Ibu untuk penguatan pelajaran matematik, karena saya orang statistik matematik dan saya melihat teman-teman yang aktif dalam membuat kisi-kisi materi dan sebagainya dalam bidang matematik itu sangat jauh dari kearifan lokal tadi begitu. Jadi materi kita juga secara kebetulan banyak irisannya Ibu gitu. Jadi secara kebetulan, tapi mungkin saya lebih banyak dari sudut pandang ilmu komputer. Nah, kepada para peserta webinar ya, maupun mahasiswa maupun guru-guru atau dosen, ya apa yang kami sampaikan ini mungkin perlu benar-benar dicamkan ya, karena terutama apa yang disampaikan oleh Bu Rahayu dengan yang saya sampaikan itu memang menyuruh kita untuk lebih konkret mengamalkan ilmu kita gitu ya. Jadi jauh dari teori-teori ya, jauh dari padahal memang landasannya tetap ada teori, ada kaidah ilmiahnya, tapi yang kita butuhkan sekarang di lapangan itu terutama untuk anak mulai dari pendidikan anak usia dini ya, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi adalah implementasi dari ilmu kita ini ya, konkretnya itu seperti apa. Nah, makanya saya suka ini tema dari webinar ini, sukanya itu dikaitkan dengan kearifan lokal ya, karena memang kita mesti mengajar itu, mendidik itu ya, menggunakan atau memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar kita. Saya sangat sedih sekali kalau melihat contoh-contoh itu kayak di Amerika, di Eropa, di Jepang yang siswa kita sendiri nggak bisa membayangkan gitu. Jangankan siswa kita, kita sendiri juga nggak bisa membayangkan ya. Apalagi textbook yang dipakai dari luar gitu, kalau tidak diimprovisasi ke dalam ya susah untuk memahaminya. Nah, ini karena waktunya singkat, jadi materi saya tadi udah saya posting di chat ya. Saya mungkin akan banyak saya skip ya, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi pesan yang akan disampaikan pada webinar ini. Nah, alur pikir yang saya akan sampaikan ini ya lebih kurang nanti latar belakang dan motivasi kita mesti kita tingkatkan. Nah, kita mesti bicara dari sudut pandang yang sama, untuk itu kecil dan persepsi kita supaya menghindari perdebatan
sama, evaluasi yang sama, dan penalti yang sama ya. Ini juga ajaran agama yang anut Islam ya. Pada dasarnya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa manusia itu kadarnya, kemampuannya memang beda-beda gitu ya. Makanya ada yang jadi supir, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi profesor nih seperti Prof. Rahayu ya. Nah, kita pahami juga pedagogi. Nah, pedagogi ini tidak hanya, saya bukan orang pendidikan, tapi adalah pengalaman saya sedikit di sini. Waktu itu saya menjadi ketua BSNP ya, Badan Standar Nasional Pendidikan ya, 2 tahun, dan saya menjadi anggota BSNP sampai 2018. Nah, di situ saya banyak belajar dengan ahli-ahli pendidikan ya, dan saya juga banyak belajar dengan berbagai ahli-ahli pendidikan luar negeri ya. Terutama saya baru tahu tuh bahwa yang nama pedagogi ada juga pedagogi subjek ya. Nah, sekarang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini akan memudahkan kita nanti semuanya dalam mendeliver ya apa yang mau kita ajarkan. Nah, di sini kita mulai inovasi dan kreasi kita ya. Betul nggak ini bisa itu suatu inovasi atau hanya kreasi saja? Mana yang lebih dahulu gitu ya? Nah, bisakah inovasi ini muncul begitu saja? Nah, di sini kita coba lihat ya, tadi sudah bagus sekali disampaikan oleh Prof. Rahayu ya. Nah, tentunya jangan lupa kita juga harus melakukan evaluasi bahwa siswa kita yang kita ajarkan itu hari ini dia lebih baik dari kemarin, sudah menyampaikan materi sesi 1, sesi 2, sesi 3 seolah-olah tanggung jawabnya sudah selesai. Tidak seperti itu. Nah, itu kira-kira alur pikir yang mau saya sampaikan. Nah, di sini mungkin latar belakang saya skip saja. Pertama, teknologi berubah dan manusia pun dirubah sama dia. Namanya teknologi revolusi industri 4.0 ya. Jadi di situ akan masuk artificial intelligence, IoT, blockchain dan sebagainya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu tuh dipaksa berubah. Cuma respon kita ini lambat sekali ya. Bapak Presiden itu 2000 berapa itu sudah ngomongin tentang revolusi industri 4.0, tapi apa sampai ke bawah boleh dikatakan nggak ada. Nah, yang kedua, suka tidak suka, sunatullah ini namanya. Revolusi industri 4.0 ini juga ya bersamaan dengan berubahnya masyarakat, mulai dari masyarakat pertanian, agribisnis, agriculture ya, kemudian masyarakat industri, masyarakat informasi ya, sampai pada masyarakat yang cerdas namanya smart society. Nah, di Indonesia punya keunikan. Kalau di luar negeri kayak di Jepang itu perubahan masyarakat dari satu stage ke stage yang lain itu switching ya, jadi mereka pindah ke revolusi industri ya, mereka tinggalkan walaupun masih ada ya pertaniannya sudah mengikuti semua revolusi industri 4.0. Tapi kita di Indonesia tidak, masih ada tuh masyarakat agraris yang nyangkul pakai kekuatan arus air untuk memutar kincir ya dan sebagainya. Nah, saya melihatnya itu bukan suatu musibah tapi suatu rahmat ya, karena dengan begitu kita bisa memahami spektrum di Indonesia ini sangat luas. Nah, yang ketiga, ini yang sedang kita hadapi sekarang nih, COVID. Waktu revolusi industri 4.0 diperkenalkan, waktu masyarakat 5.0 diperkenalkan, kita tuh paling mendengar aja begitu, oh iya ya. Tapi begitu COVID datang baru kita kelabakan. Mau berubah bagaimana nih? Coba ini ya, saya udah bicara di berbagai tempat ya, sampai detik ini tidak hanya sekolah ya, perguruan tinggi pun kebingungan